Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Raspiana dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Duduk siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tasya, Raska. Kemana Tasya? sakit, Sakit. Raska? sakit. Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Apa itu mencair dan membeku? Iya, kemarin kita belajar apa itu mencair dan membeku. Coba Nay, apa itu mencair? Perubahan wujud benda dari padat ke cair. Iya, contohnya Pardan? Lilin. Lilin. Lalu, apa itu membeku? Perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya Pardan? Es batu. Es batu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya, kalian pernah tidak mencabut rumput? Nah, Pernah main bola? pernah. Pernah adu panco? Nah, Nah, kalau adu panco kenapa ada yang kalah dan ada yang menang? karena saling menarik. Iya, karena adu panco itu ada gaya tarik atau gaya otot yang saling tarik menarik. Lalu ketika kita sedang mencabut rumput, gaya apa yang terjadi? Otot Gaya otot. Arah gayanya itu kemana? Ke ke atas. atas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat memanfaatkan gaya untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh gaya yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu ada apa ini? Sumur. Nah, sumur ini memerlukan gaya otot agar ember bisa ketarik ke atas seperti ini, betul? Betul. Nah, yang kedua yaitu ada ini angkat beban barbel. Ketika kalian berolahraga, kalian menggunakan ini gaya apa? Otot. Gaya otot. Yang ketiga ini ada mobil dan aspal. Mengakibatkan gaya gesek. Apa yang terjadi gaya geseknya itu yang terjadi gesekannya itu antara apa? Ban dan aspal tersebut. Jadi ketika terjadi gesekan tersebut, si mobil itu terjadi gesekan akan berhenti. Nah, selanjutnya ini ada sebuah kontainer. Ceritanya ini beratnya 50 kg. Nah, ketika ini didorong, maka akan terjadi gaya gesek. Nah, di sini kalian coba perhatikan Aga dan Dara sedang apa? Sedang mengangkat meja. Iya, mengangkat meja. Nah, Aga mencoba menarik meja, mendorongnya bisa. Nah, tadi kan Aga dan Dara ini telah mencoba mendorong si kontainer tersebut. Kalau tadi kan Aga dan Dara itu mencoba mengangkat ternyata berat. Nah, mereka melakukan dengan cara mendorong. Nah, ketika kita mendorong, menarik dan mengangkat sebuah benda tersebut, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut.
Nah, tadi Aga dan Dara ini telah melakukan gaya gesek dan gaya otot. Gaya geseknya itu ketika memindahkan kontainer tersebut didorong dan terjadi gaya gesek. Lalu gaya ototnya itu ketika Aga dan Dara mengangkat kontainer tersebut. Tetapi Aga dan Dara itu merasa kelelahan. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak solusi termudah untuk memindahkan barang tersebut menjadi lebih mudah? Untuk itu, coba kalian diskusikan bagaimana cara memperkecil gaya gesek tersebut. Karena kalau misalkan semakin lebar dan semakin luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Artinya, semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong, yang tadi dilakukan oleh Aga dan Dara. Nah, Ibu kasih kalian tugas. Coba kalian cari solusi untuk memperkecil gaya tersebut. Silahkan. Bu, saya punya solusinya. Apa itu? Memakai roda. Iya, coba jelaskan. Nah, jadi ini tuh ada roda, terus ini kontainernya, terus kita taruh di atasnya dan bisa memindahkan benda tersebut dengan mudah dan memperkecil gaya gesekannya. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita kan sudah memecahkan solusi yang terjadi pada Aga dan Dara. Coba Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan gaya? Dorongan atau tarikan untuk menggerakkan benda. Iya. Lalu, apa saja sih kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Membuka pintu. Iya, lalu mencabut rumput, lalu main bola. Iya. Lalu kapan gaya gesek itu terjadi? Saat benda bersatu bersentuhan. Nah, tadi kalian sudah memecahkan solusi atau masalah yang terjadi pada Aga dan Dara. Sekarang Ibu akan kasih tugas, coba kalian kerjakan tugas yang ini. Baik, Bu. Nah, kapan sih gaya gesek itu terjadi? Gaya gesek itu terjadi ketika bersentuhan suatu benda dengan benda yang lain. Lalu bagaimana cara memperkecil dan memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Lalu apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Pengaruh suatu gaya gesek pada suatu benda itu semakin besar gesekannya, maka semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong, seperti tadi yang dilakukan oleh Aga dan Dara. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Ibu akan simpulkan. Tadi kita belajar tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Lalu ada gaya gesek dan gaya benda. Gaya gesek itu adalah gaya yang muncul dua benda saling bersentuhan. Lalu gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot. Nah, jangan lupa minggu besok kita akan belajar tentang gaya magnet. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin. Duduk siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.